Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasailah, yaitu artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Gerlach dan Elie mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau herbal. Kemudian yang kedua ada Heinig dan kawan-kawan mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada Martin dan Briggs mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu Hamalik mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan pembelajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, poin yang kedua, unsur-unsur dalam media pembelajaran. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitasi dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi. Dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur dan evaluasi serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi, pada dasarnya kita kembali pada apa tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentu sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Menurut Miftah, kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran. Selanjutnya, poin yang ketiga, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran dengan spesifikasinya masing-masing. Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program ini dibuat sebelum harus meneliti secara saksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan, sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Kemudian yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara rinci. Setelah tujuan instruksional jelas, maka kita harus memikirkan bagaimana caranya
agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat ukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Kemudian yang kelima, menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran dilaksanakan, penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang keenam, mengadakan tes dan revisi setelah media pembelajaran dibuat. Tujuan pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba. Langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Menurut Dr. Andes Rahmat, dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Yang ketujuh, membuat sketsa atau storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang kesepuluh, penyuntingan. Yang kesebelas, uji coba. Dan yang terakhir itu yang ke-12, melakukan kegiatan dan mengevaluasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Cam dan Dayton misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengar uraian materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh peserta didik lain. Selanjutnya yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Secara fisik maupun emosional, singkatnya media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan. Mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara peserta didik dimanapun berada. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pembelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat peserta didik. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik dan merangsang peserta didik bereaksi baik. Selanjutnya yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan informasi komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik. Namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif, tetapi juga peserta didiknya. Selanjutnya yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari para guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.
Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Selanjutnya yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang pembelajar. Selanjutnya yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar. Selanjutnya yang kedelapan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya yang terakhir, media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi konkret.